Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 15 alasan mengapa agama Yahudi dan agama Islam menolak agama Yunani dan Romawi. Karena agama Yunani dan Romawi adalah agama dewa-dewa yang tidak kenal nabi-nabi, tidak kenal rasul, dan tidak kenal kitab suci. Nah, jadi yang paling mendasar, yang paling menjijikkan oleh orang Yahudi dan orang-orang Islam, agama Samawi, terhadap agama-agama Romawi dan Yunani adalah konsep-konsep ketuhanannya satu, mengisap darah Tuhan. Nah, ini betul-betul menjijikkan dan tidak bisa diterima sedikit pun oleh umat Islam dan umat Yahudi. Yang kedua, memakan daging Tuhan. Nah, ini hanya ajaran Romawi dengan ajaran Yunani. Memakan daging Tuhan. Yang ketiga, menelanjangi Tuhan. Ini tidak bisa dimaafkan dari ajaran Romawi dan ajaran Yunani. Yang keempat, membunuh Tuhan. Ya Allah. Inilah yang tidak bisa diterima oleh agama Samawi. Yang kelima, Tuhan lahir di kandang binatang. Ini betul-betul juga tidak bisa diterima. Yang keenam, Tuhan pernah sekolah. Dari umur 12 sampai umur 30 tahun. Kemudian Tuhan pernah ditampar. Nah, tidak sesuai dengan konsep ketuhanan menurut agama Yahudi dan Islam. Yang kedelapan, Tuhan bisa diludahi. Yang kesembilan, Tuhan ditangkap. Yang kesepuluh, Tuhan ditelanjangi di hadapan umum. 11, Tuhan dikutuk dan digantung. Nah, Masya Allah. Yang ke-13, memakan daging yang diharamkan, termasuk babi dan tikus. Yang ke-13, menentang ajaran Nabi Isa yang menganjurkan agar laki-laki itu disunat. Nah, jadi kalau tidak bersunat tidak bisa diterima oleh Yahudi dan Islam. Yang ke-14, Tuhannya digantung. Yang ke-15, Tuhannya makan ikan goreng. Nah, ini betul-betul terjadi shock culture, keterkejutan budaya. Masya Allah. Kenapa umat Islam terkejut mendengar konsep ketuhanan seperti itu? Karena umat Islam semenjak dari MDA sudah menghafal bahwa Tuhan itu wujud, wajib ada, dan tidak bisa dilihat. Allah itu maha ghaib. Nah, itulah yang disebut dalam syairnya anak-anak MDA tentang tauhid. Apa katanya? Allah wujud, Allah itu maha ada, qidam baqah, maha terdahulu dan maha kekal tanpa berkesudahan. Allah wujud, qidam baqah, mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu tidak serupa dengan alam ini, hawadis, karena alam ini diadakan. Qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Kata orang Yunani Romawi, mustahil Allah itu berdiri dengan sendirinya, tak percaya. Oke, kalau Anda tidak percaya Tuhan itu berdiri dengan sendirinya tanpa permulaan, kenapa Anda percaya bahwa angka 1 berdiri dengan sendirinya? Tidak tergantung dengan angka 2, juga tidak tergantung dengan angka sebelumnya, angka 1. Nah, jadi kalau ada 5 berasal dari 4, 4 berasal dari 3, 3 berasal dari 2, 2 berasal dari 1, 1 tidak berasal dari mana-mana. Dia muncul dengan sendirinya. Itu baru angka. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia muncul dengan sendirinya, yang disebut
qiyamuhu binafsihi wahdaniyan kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya Allah. Demikianlah dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti kita sambung lagi berhubung sudah sampai waktunya akan berangkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Nah, mobil ini pun akan berangkat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.